Jadi di video ini saya hanya menjawab pertanyaan teman-teman yang dari grup UMPTKIN yang saya pantau selama ini. Jadi buat teman-teman yang belum masuk di grupnya, kalian bisa langsung chat nomor WA saya dan menyebutkan passwordnya. Passwordnya ada dalam video ini, jadi kalian harus nonton dan jangan di skip ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membuat Q&A mengenai UMPTKIN tahun 2020. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, jadi ini pertanyaan teman-teman mengenai UMPTKIN. Nah, jadi di sini saya akan menjawabnya. Dan juga saya akan mengadakan live di Instagram supaya saya bisa menjawab dengan cepat pertanyaan kalian. Yang mau ikutan nonton di live atau bertanya live saya, silahkan follow Instagram saya Leni Agustin 10. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kak, kalau UMPTKIN itu milih univnya berapa dan jurusannya berapa, Kak? Nah, jadi di UMPTKIN itu kita bisa memilih 2 universitas. Kemudian untuk jurusannya itu 3 jurusan. Nah, jadi kalian bisa memilih di kampus A dengan 2 jurusan, kemudian di kampus B dengan 1 jurusan. Artinya kalian harus memilih 2 kampus dan 3 jurusan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak, apa soal UMPTKIN sekarang sama persis kayak tahun lalu? Nah, di sini saya tidak bisa memastikan apakah sama atau tidak karena soal UMPTKIN tahun ini kan tidak bocor. Soal UMPTKIN itu tidak pernah bocor. Tapi yang jelas saya kan UMPTKIN tahun 2019. Jadi tahun lalunya kan 2018 saya nonton soal-soalnya. Dan alhamdulillah itu soalnya hampir persis. Tapi untuk tahun ini saya tidak bisa menjamin karena soal itu tidak pernah bocor ya guys. Jadi di sini saya hanya memberikan prediksi sesuai dengan soal-soal saya tahun kemarin. Oke, langsung ke soal nomor 3. Pertanyaan yang ketiga. Mapel atau mata pelajaran apa saja yang diujikan saat UMPTKIN, Kak? Nah, untuk mata pelajaran di sini kalian harus memilih 3 tipe. Kalian bisa memilih IPA, IPS atau IPC. IPA itu kalian harus diujikan biologi, fisika, kimia. IPS itu geografi, ekonomi, sosiologi dan sejarah. Kemudian kalau IPC itu berarti gabungan dari IPA dan IPS. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan membuat satu video khusus tipe-tipe soal UMPTKIN karena masih banyak yang harus saya jelaskan. Oke, kemudian pertanyaan yang keempat, prodi yang peluangnya besar di UMPTKIN. Nah, untuk prodi yang peluangnya besar berarti itu adalah prodi-prodi yang masih baru atau masih kurang peminat. Nah, di situ peluangnya sangat besar. Berbeda dengan prodi atau jurusan yang sudah banyak diminati oleh orang lain, maka peluangnya itu semakin sedikit. Nah, jadi kalau kalian mau besar peluangnya untuk lolos, kalian harus mencari jurusan atau program studi yang kurang peminat ataukah masih baru. Oke, next, yang kelima, setelah UMPTKIN, apakah ada jalur mandiri lagi? Ada. Nah, setelah kalian ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UMPTKIN, misalnya kalian tidak lolos, tapi kalian semua lolos ya. Kalau kalian tidak lolos, itu akan ada ujian mandiri lagi. Yang keenam, soal-soal UMPTKIN itu susah ya, Kak? Menurut saya, menurut pribadi dan pengalaman saya, itu UMPTKIN cukup mudah. Sangat berbeda dengan SBMPTN atau UTBK. Itu lebih sulit UTBK-nya daripada UMPTKIN. Tapi ini menurut saya pribadi ya, dan berdasarkan tahun lalu yang saya ikuti. Kemudian nomor 7, soalnya berapa nomor ya, Kak? Untuk berapa nomor,
kalau IPA dan IPS itu fisika 5 nomor, biologi 5 nomor, kimia 5 nomor. Kemudian kalau matematika dasar ada 10, bahasa Arab 10, apalagi ya, keagamaan, wawasan tentang keislaman, bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada 10. Tapi kalau khusus biologi, kimia, fisika, ekonomi, sejarah, geografi itu cukup 555. Kemudian mengerjakan soal-soal UMPTKIN online atau di universitas yang ditentukan. Kemarin saya itu tes di kampus yang paling dekat jaraknya dengan rumah saya, atau kita sendiri yang pilih kita mau tesnya di mana. Tidak mewajibkan ketika kalian mendaftar di kampus A berarti kalian harus tes juga di kampus tersebut, itu tidak ya. Nah, kemudian kalau online itu kemarin saya offline langsung ke kampusnya, tapi kalau sekarang melihat situasi sekarang dengan adanya virus COVID-19, jadi saya tidak bisa memastikan apakah kalian offline seperti saya kemarin atau kalian akan mendapatkan sistem online. Kemudian 9, peluang yang diterima SPAN-PTKIN sama UMPTKIN banyak yang mana? Ya jelas lebih banyak itu UMPTKIN, karena di SPAN-PTKIN itu kan cuma jalur undangan. Nah, jadi itu lebih sedikit. Baik, jadi sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena di channel ini saya akan membahas tentang soal-soal yang diujikan pada ketika kalian ingin memasuki suatu universitas. Nah, di sini saya juga membuka Q&A, jadi jika kalian mempunyai pertanyaan silahkan komen di bawah, dan jangan lupa follow Instagram saya leniagustin10, karena di sana saya akan mengadakan live untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, langsung saja kita lanjut pertanyaan yang ke-11. Kak, saya kan kemarin UAMBN lumayan menguasai seluruh materi akidah, fikih, dan SKI. Kira-kira yang saya kuasai di sekolah akan keluar gak di UMPTKIN? Di sini saya tidak bisa menjamin apakah pelajaran SMA itu akan keluar ke UMPTKIN. Mengapa? Karena di setiap sekolah itu kan pelajarannya berbeda ya, walaupun ada fikih, tapi di sekolah lain itu ada yang tidak belajar fikih. Nah, jadi di sini saya tidak bisa menjamin apakah yang kalian pelajari di SMA akan keluar di UMPTKIN. Kemudian yang ke-12, materi IPA terpadu apa saja yang keluar pada tahun 2018 dan 2019. IPA terpadu itu ada biologi, kimia, dan fisika. Untuk lebih jelasnya saya akan membuat konten mengenai soal-soalnya, karena ini saya akan jelaskan dengan serinci-rincinya. Jadi jangan lupa aktifkan loncengnya di channel saya ini, karena supaya kalian mengetahui kapan saya mengupload video terbaru. Next, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau nggak bisa bahasa Arab sama matematika, kira-kira bisa nggak ya lolos UMPTKIN? Bisa banget, asalkan kalian mengikuti UMPTKIN tahun 2020, itu berarti kalian ada peluang atau harapan untuk lolos UMPTKIN. Berbeda dengan kalian tidak mengikuti, ya pastilah sudah tidak ada peluangnya. Nah, kemarin saya juga itu tidak terlalu menjawab soal-soalnya, karena kalian tahulah yang sudah nonton video sebelumnya kalian pasti tahu. Kemudian yang ke-14, untuk UMPTKIN ada prioritas tentang wilayah nggak Kak? Menurut saya ini tidak ada, karena kenapa? Karena di daerah-daerah terpencil juga ada yang lolos, dan daerah-daerah yang lumayan terkenal ada juga yang tidak lolos UMPTKIN. Nah, jadi UMPTKIN itu tidak memandang wilayah, dia hanya memandang nilai real, karena nilai. Kemudian 15, apakah PTKIN ada jurusan kesehatan? Setahu saya UMPTKIN itu kan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, jadi di sini itu akan berbau keagama-agamaan. Kalau kesehatan saya sarankan di Politeknik Kesehatan, bisa ya. Kemudian 16, sistemnya pilih prodi dulu atau ngerjain soal dulu? Pilih prodi dulu. Kenapa? Karena ketika kalian mendaftar, kalian sudah
disuruh untuk memilih universitasnya dan jurusannya. Setelah itu kalian cetak pendaftarannya, kemudian kalian ke kampusnya untuk mengikuti atau tes UMPTKIN. Jadi di sini kalian pilih prodi dulu, kemudian tes dulu. Lanjut, ikutnya UTBK, tapi milihnya Universitas UIN. Bisa tidak? Bisa, karena kemarin saya juga UTBK atau SBMPTN, tapi saya memilih UIN. Nah, di sini SBMPTN itu kalian bisa memilih universitas apa saja ya. Tidak harus universitas yang yang negeri, tidak harus. Kalian juga bisa memilih swasta, kalian juga bisa memilih UIN, IAIN, dan STAIN. Apalagi ya? 18. Apakah benar UMPTKIN lebih memprioritaskan lulusan SMA atau madrasah? Tidak sama sekali. Di sini tuh UMPTKIN menurut saya itu memandang nilai, tidak memandang kalian dari madrasah kah, memandang dari SMA kah, dari SMA. Jadi dia itu berdasarkan nilai kalian. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kenapa? Karena kemarin seangkatan saya yang SMA juga ada yang beberapa tidak lolos. Sedangkan yang di SMK yang tidak belajar biologi, kimia, fisika itu bisa lolos. Nah, jadi di sini tergantung rezeki kalian saja. Jika memang kalian ditempatkan di universitas itu, di jurusan itu, insya Allah ada jalan. Jadi kalian harus daftar saja UMPTKIN. Oke, capek juga ya bicara. Lanjut ya guys, tadi sudah keberapa ya? Oh, 19. Kira-kira kalau tesnya dikasih waktu berapa kak untuk ngerjainnya? Ini nih yang waktu ngerjainnya sepertinya itu kemarin 3 jam. Sangat bosan di ruangannya. Karena ruangan saya kemarin itu panas, tidak ber-AC, dan juga mejanya agak berdebu begitu. Tapi untuk sekarang situasinya kan berbeda, ada virus, jadi saya tidak tahu apakah kalian nanti online atau offline. Oke, pertanyaan yang ke-20, apakah ada biaya pendaftaran untuk UMPTKIN? Ada, kemarin itu saya 200.000, dan setelah saya searching ternyata UMPTKIN tahun 2020 ini juga ada biaya sebesar 200.000. Nah, jadi kalian harus bayar 200.000 untuk mengikuti UMPTKIN. Aduh, ternyata capek juga ya bicara guys. Sesuai dengan awal video, saya menjanjikan bahwa akan memasukkan kalian ke grup yang saya pantau selama ini. Jadi passwordnya sesuai dengan tanggal lahir saya, yaitu tanggal 10 Agustus. Jadi dimohon bersabar jika kalian ingin memasuki grup, karena juga terbatas, hanya ada 200 orang. Oke guys, untuk video kali ini segitu dulu yang bisa saya jawab. Sebenarnya di sini sih masih banyak banget pertanyaan dari kalian, tapi kalian bisa lihat nggak? Nah, ini pertanyaan kalian. Nah, ini sudah kalian list pertanyaannya, karena saya memang suruh kalian untuk list pertanyaannya. Tapi di sini saya cukup menjawab 20 nomor dulu ya guys, karena ngos-ngosan juga menjelaskan. Insya Allah saya akan membuat part kedua, atau enggak saya akan live di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram saya, Leni Agustin 10. Untuk yang belum dapat soal, silakan WA saya di 0882 4785 4631. Untuk yang masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nah, jadi di WA itu khusus untuk yang minta soal ya guys. Kalau kalian bertanya di WA, mohon maaf, mungkin saya slow respon. Dan perhatian juga untuk kalian yang chat saya di WA, kalian mohon kesabarannya, karena itu yang chat banyak banget, jadi jangan di spam ya, karena saya akan balas satu persatu dari bawah. Kalau kalian spam, otomatis chat kalian naik lagi ke atas, jadi lambat saya balas. Oke? Ya
Yap, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di channel ini insya Allah akan membantu kalian untuk memasuki universitas yang kalian inginkan. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share juga ke seluruh teman-teman kalian yang pejuang kampus tahun 2020, supaya kalian juga mendapat pahala amal jariah karena telah membantu teman-teman kalian untuk menemukan channel ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.